Inilah tiga sosok Jenderal Senior Staf Sus KSAD Jenderal Maruli, jebolan Kopassus peraih Adi Makayasa. Sejumlah nama Letjen TNI atau pangkat Jenderal Bintang 3 diketahui bertugas sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Diketahui beberapa di antaranya adalah peraih Adi Makayasa. Saat ini, ada sekitar 27 Letjen TNI yang bertugas. Masing-masing di antaranya berdinas di organisasi kementerian, lembaga, Mabes TNI hingga Mabes TNI AD. Berikut ini tiga sosok Jenderal Bintang 3 yang bertugas di Mabes TNI AD Staf Sus KSAD. Pertama yakni Letjen TNI Nyoman Cantiasa yang merupakan salah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Dia menjabat sebagai staf khusus KSAD sejak Oktober tahun 2024. Cantiasa adalah lulusan terbaik Akademi Militer 1990. Predikat ini membuatnya berhak atas penghargaan Adi Makayasa dan Trisakti Wiratama. Pada catatan kariernya, tentara kelahiran Buleleng, Bali pada tanggal 26 Juni tahun 1967 ini memiliki riwayat karir cemerlang. Dia pecah bintang 1 atau Brigadir Jenderal TNI saat diangkat menjadi Danrem 173 Praja Vira Braja. Setelah itu, Cantiasa menjadi Kasdam 17 Cenderawasih Pasahlita 3 Bidang Polkamnas Panglima TNI, Danjen Kopassus hingga Pangdam 18 Kasuari. Pada Januari tahun 2022, Cantiasi ditunjuk menjadi Pangkogabu Wilhan 3 menggantikan Letjen Jeffrey Apoli Rahawarin. Setelah itu, dia juga sempat menjabat sebagai Koorsahli KSAD dan Wakil Kepala BIN sebelum akhirnya dirotasi menjadi Staf Sus KSAD pada tanggal 2 Oktober tahun 2024. Letjen TNI Teguh Pujo Rumekso. Kemudian yang kedua Letjen TNI Teguh Pujo Rumekso. Diketahui juga Jenderal TNI Bintang 3 ini merupakan lulusan terbaik Akademi Militer 1991 dari Kecabangan Infanteri dan berhak atas penghargaan Adi Makayasa. Rekan seangkatan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini memiliki riwayat karir moncer. Tercatat, sederet posisi penting lain pernah diduduki Teguh sebelum menjadi staf Sus KSAD. Jabatan yang membuatnya pecah bintang 1 atau Brigjen TNI adalah Wadan Pussenif Kodiklatat. Selanjutnya, dia sempat menjabat Kasdam V Mulawarman sebelum akhirnya mendapat promosi menjadi Danpussenif Kodiklatat dengan pangkat Mayor Jenderal TNI. Setelah itu, Teguh dipercaya menjadi Danpus Penerbat dan Pangdam V Mulawarman. Kariernya semakin mentereng saat diangkat menjadi Sesmenko Polhukam dengan pangkat Letnan Jenderal. Lebih dari 2 tahun bertugas sebagai Sesmenko Polhukam, Teguh beralih menjadi staf Sus KSAD pada Oktober tahun 2024. Jabatan ini masih ditempati sampai sekarang. Lalu yang ketiga yakni Letjen TNI Albertus Budi Sulistia. Sosok Jenderal Bintang ini lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, tanggal 10 Maret tahun 1967. Dia merupakan jebolan Sepam Milsuk Abri 1989. Sang Jenderal mahir di bidang kesehatan, Albertus Budi juga mengikuti beberapa pendidikan lanjutan lain. Di antaranya seperti Susarcapkes, Susselapai hingga Susselapa 2 Kes. Sebelum menjadi staf Sus KSAD berdasarkan mutasi TNI Maret tahun 2024, Albertus Budi sudah banyak menduduki jabatan strategis lain. Sebut saja seperti Kadep THT RSPAD Gatot Subroto dan Koordinator Staf Ahli Bidang Kesehatan RSPAD Gatot Subroto. Pada 2019, dia kemudian ditunjuk menjadi Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto. Setahun berselang, Albertus Budi diangkat menjadi Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat. Sekitar November tahun 2020, Albertus Budi beralih tugas menjadi Kepala RSPAD Gatot Subroto. Waktu itu, dia menggantikan Letjen TNI Bambang Dwi Hasto.